Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian memperhatikan kenapa ada MC yang gerakannya di panggung terlihat luas, terarah, dan bikin kita nyaman melihatnya? Sementara ada juga yang cuma berdiri kaku di satu tempat atau mondar-mandir nggak jelas. Blocking itu bukan cuma soal pindah tempat, tapi tentang bagaimana kalian menggunakan ruang panggung untuk berkomunikasi, membangun fokus, dan menciptakan kesan yang kuat. Blocking yang baik bisa bikin kalian terlihat profesional, percaya diri, dan berkarisma. Sebelum mulai bergerak, kalian harus paham dulu kalau panggung itu punya zona-zona penting. Ada zona tengah yang merupakan zona paling kuat. Berdiri di tengah menunjukkan kalian adalah pusat perhatian. Gunakan zona ini saat membuka atau menutup acara dan saat menyampaikan informasi yang paling penting. Lalu ada zona depan yang membuat kalian terlihat lebih dekat dan akrab dengan audiens. Kalian bisa gunakan zona ini saat berinteraksi atau mengajak audiens untuk berpartisipasi. Sebaliknya, ada zona belakang yang sering digunakan saat transisi atau saat audiens perlu fokus ke layar atau properti. Hindari berdiri terlalu lama di zona paling belakang, karena kalian bisa terlihat menjauh dari audiens. Terakhir, ada zona sisi kiri dan juga kanan yang bisa kalian gunakan saat memperkenalkan pembicara atau pengisi acara. Berdirilah di sisi yang berdekatan dengan pintu masuk mereka. Blocking yang baik adalah gerakan yang punya tujuan, bukan asal pindah. Bergeraklah dengan tujuan. Setiap langkah yang kalian ambil harus punya makna. Misalnya, saat ingin menarik perhatian audiens, kalian bisa melangkah maju ke zona paling depan. Saat ingin memberikan jeda atau transisi, kalian bisa melangkah mundur. Hindari mondar-mandir tanpa alasan, karena itu bisa mengganggu fokus audiens. Lalu, saat berada di panggung bersama dengan orang lain, pastikan kalian tidak menghalangi pandangan audiens terhadap mereka. Yang terakhir, selalu berdiri tegap dan rileks. Saat bergerak, pindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain dengan lebih luas. Ini membuat kalian akan terlihat santai tapi tetap berwibawa. Blocking kalian di panggung gak bisa sembarangan. Harus dikoordinasi dengan tim di balik layar, terutama stage manager dan juga soundman. Sebelum acara, saat briefing atau rehearsal, kalian wajib banget mengkomunikasikan rencana blocking kalian dengan stage manager. Beritahu mereka kapan kalian akan bergerak ke sisi kiri, kapan kalian ke tengah, dan kapan kalian akan keluar panggung. Kalian juga harus mempelajari kode atau isyarat dari stage manager. Misalnya isyarat tangan untuk maju, mundur, dan bersiap untuk transisi. Koordinasi ini akan memastikan setiap gerakan kalian selaras dengan musik, lighting, dan juga masuknya penampil atau properti. Selain itu, perhatikan posisi mic dan juga kabel. Pastikan kalian bergerak tanpa terbelit kabel atau menjauh terlalu jauh dari area jangkauan mic nirkabel. Mengatur blocking juga tentang kapan waktu yang tepat untuk bergerak atau diam. Diamlah saat momen penting, saat menyampaikan informasi yang sangat penting atau saat ada momen yang khidmat, berdirilah diam di zona tengah. Diam di momen ini akan memberikan impact yang kuat pada kata-kata kalian. Sebaliknya, gunakan gerakan kalian saat transisi. Gunakan gerakan untuk menghubungkan satu segmen ke segmen yang lain. Kalian juga bisa bergerak saat kalian mengajak audiens berinteraksi atau bertanya. Kalian bisa bergerak ke depan atau ke sisi panggung. Gerakan ini akan membuat audiens merasa lebih terhubung dan diajak bicara. Terakhir, berjalanlah dengan kecepatan yang tepat.
Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jalan dengan tempo yang santai tapi mantap, sesuai dengan ritme acara. Jalan terlalu cepat bisa membuat kalian terlihat panik, sementara terlalu lambat bisa membuat suasana menjadi membosankan. Gimana teman-teman? Sekarang udah jelas kan? Kalau blocking posisi itu adalah salah satu skill yang wajib dikuasai MC. Ini bukan cuma soal ngomong, tapi juga tentang bagaimana kalian menggunakan ruang panggung untuk menyampaikan pesan secara visual dan berkoordinasi dengan tim. Dengan memahami zona panggung, bergerak dengan tujuan, dan tahu kapan kalian harus diam atau bergerak, kalian bisa tampil lebih profesional, berkarisma, dan tentunya anti kaku-kaku klub. Jadi jangan cuma latihan skrip aja ya, tapi latih juga blocking kalian di depan cermin.